Kalian tahu nggak sih krisis apa yang sedang terjadi di India? Krisis apa tuh bang? Nah, melalui video kali ini, kita akan membahas mengenai krisis polusi yang terjadi di India dan implikasinya terhadap dunia internasional dan juga negara India. Let's check it out. Nah, kualitas udara di India saat ini sangat memburuk karena beberapa hal yang menyebabkan kualitas polusi udara di India semakin memperburuk indeks kualitas yang ada di India saat ini. Akibatnya, beberapa sekolah yang ada di India harus ditutup karena polusi udara yang semakin berbahaya. Dan juga pemerintah menetapkan untuk orang tua lanjut usia, anak-anak, dan orang-orang yang seharusnya berada di rumah harus tetap beraktivitas di dalam rumah karena di luar sudah semakin memburuk dan akan menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker, penyakit pernapasan, dan juga penyakit lainnya yang berbahaya. Oke teman-teman, berikut adalah dampak polusi terhadap kehidupan masyarakat di India. Yang pertama ada gangguan terhadap pelayanan penerbangan. Polusi atau terutama kabut asap dan partikel-partikel halus di udara dapat mempengaruhi visibilitas dan kondisi penerbangan, sehingga menyebabkan pembatalan atau penundaan penerbangan. Dikutip dari berita India, setidaknya 30 penerbangan yang mendarat atau berangkat mengalami penundaan, termasuk rute internasionalnya. Lapisan kabut yang tebal tersebut tentu sangat berbahaya karena mengurangi jarak pandang hingga hampir 50 meter di beberapa daerah. Nah teman-teman, yang kedua ada penutupan sekolah. Penutupan sekolah dasar di India akibat polusi udara merupakan isu yang sangat penting. Hal ini mencerminkan dampak negatif polusi terhadap kesehatan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Di India, terutama di kota-kota besar seperti New Delhi, tingkat polusi udara seringkali mencapai puncak yang sangat berbahaya, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, dan penyakit jantung. Yang terakhir ada larangan pada kegiatan konstruksi. Ribuan pekerja di India kehilangan pekerjaan mereka karena otoritas kesulitan membersihkan partikel halus di udara yang dapat mencapai tingkat hampir 20 kali lebih tinggi dari batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Larangan konstruksi di India karena polusi udara adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan warga dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perbaikan kualitas udara. Nah, kita tahu bahwa saat ini India, khususnya di New Delhi, sudah tercatat memiliki penduduk 30 juta jiwa. Nah, faktor terjadinya polusi yang ada di India saat ini yang pertama disebabkan oleh emisi kendaraan. Mengapa emisi kendaraan? Karena kendaraan-kendaraan tua yang ada di India saat ini, asap-asap yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut semakin memperparah kondisi lingkungan di India saat ini. Kemudian ada debu jalanan. Kita bisa membayangkan bagaimana padatnya penduduk yang ada di India saat ini, dan juga kita bisa melihat di media massa banyak sekali dokumentasi di mana warga-warga di sana itu menjelaskan bagaimana polusi yang ada di India disebabkan oleh debu jalanan. Kemudian ada debu konstruksi, lalu ada memasak dan memanaskan. Di sana, di India, banyak sekali orang-orang yang menggunakan batu bara. Kemudian ada pembakaran sampah terbuka. Lalu yang terakhir ada emisi industri. Kita bisa membayangkan seberapa parah kondisi lingkungan atau polusi udara di India saat ini karena indeks kualitas udara di India sudah semakin memburuk dan posisi India saat ini sudah dikategorikan dalam posisi bahaya mengalahkan negara-negara yang lebih berpolusi sebelumnya. Ya, jadi krisis polusi yang terjadi di India ini tidak hanya berdampak pada negara India itu sendiri, tetapi dampaknya bisa lebih jauh mencapai skala internasional. Ada beberapa dampak yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah berkurangnya rantai pasokan global atau global supply chain. Yang kita tahu semua bahwa India ini merupakan pengekspor beras nomor 1 di dunia. Selain beras, India juga mengekspor tekstil dan juga teknologi. Nah, karena polusi ini sangat masif di India, jadi berdampak terhadap produktivitas India itu sendiri terhadap komoditasnya. Misalnya kualitas tanah menurun karena faktor polusi, lalu beberapa pabrik terpaksa ditutup karena kualitas udara terlalu buruk, serta tingkat kematian karena faktor polusi ini terlalu tinggi, sehingga buruhnya itu produktivitasnya menurun juga. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah peningkatan biaya dan ketidakpastian komoditas ekspor India terhadap global.
Yang kedua adalah polusi lintas negara. Partikel polutan yang dihasilkan bahan bakar fosil dan juga batu bara ini tidak mengenal batas wilayah. Dan ini berdampak terhadap perpindahan polusi ini terhadap negara-negara di sekitar India seperti Nepal, Bangladesh, dan juga Pakistan. Hal ini bisa memicu ketegangan diplomatik di antara India dan negara-negara yang lain. Karena isu polusi ini mengakibatkan menurunnya kesehatan masyarakat. Dan ini mengakibatkan negara-negara ini saling menyalahkan satu sama lain. Selanjutnya yang nomor 3 adalah desakan dari organisasi internasional tentang lingkungan seperti Greenpeace dan WWF. Kedua organisasi ini aktif dalam mendesak India membentuk regulasi yang progresif terkait lingkungan untuk mengekang pemakaian tentang bahan bakar fosil dan juga batu bara yang menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi untuk India. Nah, dampaknya sendiri apa? Dampaknya adalah percepatan transisi energi yang lebih cepat dibanding agenda yang sudah disediakan pemerintah. Nah, akhirnya India terpaksa untuk mengikuti agenda global terhadap percepatan energi ini. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap pemanasan global. Di India, khususnya di New Delhi, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga batu bara masih sangat tinggi, sehingga menghasilkan emisi karbon yang berdampak langsung terhadap pemanasan global di seluruh dunia. Dampaknya apa terhadap dunia internasional? Dampaknya ini kepada negara-negara yang ada di pesisir. Contohnya negara-negara di Asia Pasifik seperti Tuvalu yang setiap tahunnya selalu tenggelam sekian sentimeter yang diakibatkan oleh pemanasan global. Dan ini bisa berdampak kepada protes keras dari negara-negara ini terhadap pemerintah India. Teman-teman sebenarnya tahu nggak sih, polusi di India itu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun kemarin. Dan ini yang menciptakan para aktivis India untuk bisa mencapai polusi udara yang membaik. Untuk itu, ada beberapa tindakan yang dilakukan para aktivis India dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Yang pertama adalah kampanye kesadaran publik. Nah, dengan mengadakan seminar atau bahkan lewat media sosial, para aktivis India ini mengajari para publik bagaimana caranya memiliki sumber energi yang terbarukan, juga mengenai emisi karbon. Lalu yang kedua adalah advokasi kebijakan. Nah, pemerintah dalam pembuatan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh aktivis-aktivis yang ada. Nah, seperti contohnya adalah mengajukan petisi, juga mendorong penggunaan kendaraan listrik atau bahkan pengurangan penggunaan batu bara. Lalu yang ketiga adalah pemantauan polusi. Para aktivis India ini juga berperan dalam memberitahukan para publik bagaimana polusi terkini yang ada di India melalui media sosial mereka. Dan yang keempat adalah mempromosikan inisiatif hijau. Nah, para aktivis India tentunya mendukung gerakan inisiatif hijau seperti penggunaan energi terbarukan, terus juga transportasi umum yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah mempromosikan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu seperti apa sih? Seperti contohnya penggunaan panel surya, kendaraan listrik, atau bahkan dalam pengolahan sampah sekaligus. Salah satu contoh kasus tindakan nyata adalah yang bisa kita lihat di akun Instagram Greenpeace India. Melalui akun Instagramnya, mereka itu membagikan kondisi terkini dan juga menyuarakan suara mereka mengenai polusi yang terjadi di India saat ini. Selain itu, ada juga program yang dibuat oleh mereka bersama dengan buruh perempuan lainnya, yaitu yang dinamakan Power the Pedal, di mana dalam program ini para buruh wanita dan juga beberapa buruh lainnya itu menggunakan sepeda untuk pengganti kendaraan mereka sehari-hari, juga untuk memberdayakan kemandirian mereka dan tentunya untuk mengurangi polusi yang terjadi di India. Untuk menanggapi dampak buruk dari polusi udara, pemerintah India memperlakukan serangkaian langkah strategis yang dapat melindungi kesehatan masyarakat, khususnya untuk kelompok yang rentan. Salah satu langkah penting adalah memperketat kendaraan berbahan bakar bensin atau solar, karena kendaraan ini merupakan salah satu penyumbang dari apa yang terjadi di India saat ini, karena mereka memiliki gas bahan yang berbahaya terhadap polusi udara. Yang kedua adalah memperlakukan lockdown, karena
Khusus untuk lockdown ini diberlakukan kepada anak-anak dan orang tua yang rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh polusi udara ini. Yang ketiga adalah menghentikan aktivitas belajar tatap muka untuk sementara, dikarenakan anak-anak cukup rentan untuk mendapatkan penyakit dari polusi udara yang terjadi di India karena penyebarannya ini sangat amat menyebar ya, karena anak-anak cukup rentan, sehingga pemerintah memperlakukan dan menghentikan aktivitas belajar tatap muka untuk sementara waktu. Krisis polusi ini memiliki banyak implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk India ataupun negara-negara lain di luar India. Menurut kelompok kami, India harus segera membenahi masalah ini dengan kebijakan-kebijakan yang lebih agresif dan progresif, serta mengawasi dengan ketat proses transisi energi ini. Namun, tanpa adanya bantuan dari dunia internasional seperti negara-negara lain atau organisasi internasional, India tidak akan bisa efektif dan efisien dalam melakukan transisi energi. Perlu ada bantuan seperti transfer teknologi dan bantuan-bantuan lainnya. Kenapa India harus cepat berbenah tentang kasus ini? Karena India ini bisa terganggu kekuatan ekonominya dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari dunia internasional terkait penanggulangan terhadap krisis yang berdampak kepada dunia internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yeay. गले में सारा सबका गला खराब हो रखा है, बुखार हो रखा है सबको इसकी वजह से। और पराली के लिए तो वहाँ से पहले ही वहाँ से रोक के चलना चाहिए। धुआं तो सारे ये धुआं ही धुआं है, वैसा नहीं है। ये सब धुंधलियाँ सारा धुआं ही धुआं आ रहा है, ये पराली का धुआं आ रहा है सारा। इनको रोकना चाहिए सरकार को कि उनको वहाँ पे पराली ना जलाए। मेरे को कठिनाइयाँ रोडों पे चलते हैं, दुनिया भर की नाकों में धूल जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है शरीर के लिए। भैया जी देखो, दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, केंद्र भी जिम्मेदार, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। एक वो उस पर छीटते हैं, वो उस पर छीटते हैं।